Kita akan belajar tentang optik fisis, terutama materi tentang interferensi dan difraksi cahaya. Tujuan pembelajaran kita adalah memformulasikan gejala interferensi gelombang, kemudian memformulasikan gejala difraksi gelombang dan difraksi pada kisi. Nah, efek cahaya yang bergantung pada sifat cahaya sebagai gelombang itu dikelompokkan dalam optika fisis, atau ada yang menyebut optik fisis, atau ada physical optics, itu sama saja. Beberapa efek cahaya tersebut antara lain interferensi, difraksi, dan polarisasi. Nah, kenapa kita berbicara tentang cahaya? Ternyata dalam Al-Quran Allah sudah menggariskan, menyebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 35. Salah satunya di dalam surat itu disebutkan Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus. Yang di dalamnya ada pelita besar, pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di sebelah timur, dan tidak pula di sebelah barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, konteks di sini cahaya sebagai makhluk dan cahaya sebagai perumpamaan. Itu dasarnya. Nah, Bapak sekalian, sifat gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang transversal yang termasuk ke dalam jenis gelombang elektromagnetik. Kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Cahaya dapat merambat dalam ruang hampa dengan kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, sifat-sifat cahaya itu apa saja? 1. Dapat mengalami pemantulan, refleksi, pembiasan, refraksi, pelenturan, difraksi, dapat dijumlahkan atau berpadu, interferensi, dapat diuraikan, dispersi, dapat diserap arah getarnya, polarisasi, dan juga dapat bersifat sebagai gelombang dan partikel. Oke, jadi materi yang akan dibahasnya ada 3. Untuk interferensi cahaya dan difraksi. Interferensi cahaya nanti kita bicara tentang syarat terjadinya interferensi dan eksperimen Young. Kemudian untuk difraksi celah tunggal dan kisi difraksi. Selanjutnya, apa sih interferensi cahaya? Interferensi cahaya adalah perpaduan dari 2 gelombang cahaya. Jadi kalau 2 cahaya itu bertemu, maka disebut berinterferensi atau adanya proses penggabungan. Nah, perpaduan atau interaksi 2 atau lebih gelombang cahaya ini dapat menghasilkan suatu pola yang teratur. Polanya dapat dalam bentuk pola terang dan pola gelap, pola garis terang dan pola garis gelap. Nah, interferensi kita bagi menjadi 2. Ada interferensi maksimum, ada interferensi minimum. Interferensi maksimum itu apabila 2 gelombang cahaya yang datang itu saling memperkuat atau konstruktif sehingga menghasilkan garis terang. Sementara interferensi minimum apabila gelombang yang saling datang itu ternyata bukan memperkuat tapi memperlemah, destruktif sehingga hasilnya adalah garis gelap. Nah, ini contoh interferensi yang saling menguatkan. Gelombang 1 ditambah gelombang 2 menjadi gelombang gabungan lebih besar. Tapi kalau yang saling melemahkan, gelombang 1 tambah gelombang 2, pas bergabung, jadi saling meniadakan. Maka yang saling menguatkan ini menghasilkan pita-pita terang, yang saling melemahkan ini menghasilkan pita-pita gelap. Apa syarat terjadinya interferensi? Yang pertama, kedua gelombang cahaya harus koheren. Artinya memiliki frekuensi dan amplitudo yang sama, serta beda fase yang tetap. Kemudian yang kedua, sumbernya harus monokromatis dan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang sama. Nah, kemudian interferensi itu kita bagi menjadi salah satunya adalah interferensi celah ganda. Nah, ini pertama kali ditemukan atau ditunjukkan oleh Thomas Young.
sehingga sering disebut sebagai interferensi yang. Ketika dua gelombang yang koheran menyinari atau melalui dua celah sempit, maka akan teramati pola interferensi, yaitu terang dan gelap pada layar. Nah, ini contoh eksperimen Young. Nah, anakku sekalian, ini yang disebut dengan celah sempit. Ya, misalkan rongga-rongga kusen pintu gitu ya, tempat cahaya masuk. Ini celah namanya nih. Ini celah, ini celah. Kalau bentuknya seperti ini tidak terjadi interferensi. Tapi kalau bentuknya seperti ini terjadi interferensi. Jadi cahaya datang melalui celah, di sini cahaya akan melentur. Ketika cahaya melentur, maka dia akan terbentuk gelombang-gelombang baru yang berbentuk bola atau sferis seperti ini. Gelombang baru di celah 1, gelombang baru di celah 2, semuanya makin besar, ada kemungkinan gelombang yang keluar dari celah 1 dengan gelombang yang keluar dari celah 2 akan berpadu di satu titik, misalkan di titik ini. Nah, yang saling bertemu seperti ini, inilah yang di layar akan tertangkap sebagai pola terang. Nah, seperti ini. Ini celah, semuanya gelombang-gelombang baru. Nah, sehingga nanti ada max, min. Yang maksimum ini adalah pita terang, yang minimum adalah pita gelap. Sehingga nanti akan muncul garis-garis terang, gelap, terang, gelap, terang, gelap. Terang pusat, ini yang paling terang di tengah, sentral, gelap ke-1, terang ke-1, gelap ke-2, terang ke-2, gelap ke-3, terang ke-3, dan selanjutnya. Sampai pita atau pola gelap terang itu akan hilang. Sehingga dalam interferensi ini kita nanti bisa mengukur mana yang atau berapa jauh jarak dari gelap ke-1 ke terang pusat, terang ke-1 ke terang pusat, atau jarak gelap ke gelap, terang ke terang, atau terang ke gelap, gelap ke terang. Jadi kita bicara tentang pola-pola gelombang. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang tadi pita terang gelap. M0 ini artinya terang pusat, central bright fringe, ya. Artinya ini terang pusat, pita terang pusat. M0. Kalau M1 ini artinya gelap ke-1, terang ke-1, M2 gelap ke-2, M2 juga ini terang ke-2. Ini garis terang sebelah sini, yang ini garis gelap. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara kita menentukan jarak garis terang dan garis gelap itu. Nah, kalau kita lihat, cahaya yang masuk ke dalam dua celah sempit ini S1, ini S2, ini celah-celah yang sangat sempit. Cahaya masuk, seret, kita ambil satu gelombang, trok, ini R1. Kemudian di S2, ini kita ambil R2. Nah ini. R1 dan R2, mana yang lebih panjang? Pasti kita menyatakan R2 lebih panjang. Artinya, pada saat R1 baru mau keluar dari celah, maka R2 sudah menempuh jarak sejauh delta. Nah, seperti ini. Sehingga di sini ada yang namanya beda jarak atau beda lintasan. Dan beda lintasan ini kalau kita cari dengan persamaan trigonometri, itu akan menjadi D kali sin theta. Itulah beda lintasan yang terjadi antara dua pola gelombang yang keluar dari celah yang sempit. Nah, kemudian syarat interferensi maksimum atau pola pita terang itu terjadi apabila kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase. Yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0. Maka kita bisa rumuskan seperti ini. D sin theta sama dengan M kali lambda. M ini adalah kelipatan dari bilangan bulat. Nah, kalau M-nya sama dengan 0, itu artinya terang pusat. Kalau M-nya sama dengan 1, itu artinya terang ke-1, terang ke-2, terang ke-3, dan selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa menentukan berapa jarak pita-pita terang itu. Maka nanti kita bisa tentukan persamaannya seperti ini. P kali D dibagi L sama dengan M kali lambda. P di sini apa? P di situ adalah jarak pita terang ke terang pusat. D adalah lebar celah. L jarak layar ke celah. M adalah nilai bilangannya tadi 012. Dan lambda adalah panjang gelombang. Ini rumus pertama anak-anak sekalian. Kemudian, nah dengan P adalah jarak terang ke M ke terang pusat.
M-nya ini bisa ke 1, ke 2, ke terang pusat. Nah, kalau interferensi minimum itu bagaimana? Interferensi minimum terjadi pada saat D sin theta itu sama dengan M dikurangi setengah kali lambda. Nah, M-nya kita mulai dari 1. Kalau tadi terang itu mulai dari 0. Kalau gelap, M-nya dari 1. Kenapa? Karena tidak ada gelap ke 0. Tidak ada gelap pusat, yang ada terang pusat. Maka karena persamaan ini terpenuhi, maka rumus jarak garis gelap ke N ke terang pusat adalah P kali D dibagi L sama dengan M dikurangi setengah kali lambda. Dengan P adalah jarak. Nah, ini tolong koreksi ya. Ini adalah jarak gelap ke M ke terang pusat. Berdasarkan dua definisi ini, maka jarak antara dua garis terang yang berurutan sama dengan jarak dua garis gelap berurutan. Contoh, kita ingin tahu jarak gelap ke 1 dan gelap kedua, maka itu kita sebut delta P. Nah, delta P, jarak dua garis gelap atau jarak dua garis terang. Maka rumusnya adalah delta P kali D dibagi L sama dengan lam. Pada suatu percobaan yang jarak antara dua celah D kecil sama dengan 0,25 mm. Sedangkan jarak celah ke layar L sama dengan 1 meter. Jarak garis gelap kedua ke pusat pola interferensi pada layar adalah P sama dengan 3 mm. Ini harusnya huruf kecil ya, P sama dengan 3 mm. Tentukan A, panjang gelombang cahaya yang digunakan. B, jarak garis terang ketiga dari pusat. Dan C, jarak garis terang ketiga dari pusat jika percobaan ion dicelupkan dalam air yang indeks biasnya 4/3. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, diketahui D sama dengan 0,25 mm atau 25 kali 10 pangkat min 5 meter. L-nya 1 meter, garis gelap kedua M sama dengan 2, jarak garis gelap kedua P2 itu sama dengan 3 mm. Ini ubah ke meter menjadi 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, yang ditanya A, panjang gelombang atau lambda, B, jarak garis terang ketiga dari terang pusat atau P3, C, jarak garis terang ketiga juga sama ya, jika indeks bias air 4/3. Jadi yang B ini ditanya di udara, yang indeks biasnya 1, yang C ditanya di dalam air, yang indeks biasnya 4/3. Kita jawab yang A, panjang gelombang adalah lambda. Maka karena di soal tadi diketahui adanya garis gelap, nah di sini diketahui ada garis gelap kedua. Maka kita gunakan interferensi minimum untuk pola garis gelap, yaitu P kali D dibagi L sama dengan M dikurangi setengah kali lambda. Nah, silakan dimasuk-masukkan angkanya. P-nya 3 kali 10 pangkat min 3, D-nya 25 kali 10 pangkat min 5, L-nya adalah 1. Nah, M-nya adalah 2. Kenapa 2? Karena garis gelap kedua. Ini 2 dikurangi setengah, 3/2 lambda. Kemudian ini dikalikan, 25 kali 3 adalah 75. Pangkatnya ditambahkan min 3 min 5 jadi min 8. Sehingga lambda adalah 2 kali 75 itu 150 kali 10 pangkat min 8 dibagi 3. Maka jawabannya lambdanya adalah 5 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, ini kalau diubah ke angstrom itu dikali 10 pangkat 10. Sehingga jawabannya adalah 5000 angstrom. Nah, ini panjang gelombangnya adalah 5000 angstrom. Kemudian yang B, jarak garis terang ketiga dari terang pusat. Karena lambdanya sudah diketahui dari soal yang A, untuk pola interferensi maksimum atau garis terang, persamaannya seperti ini. P kali D dibagi L sama dengan M kali lambda. Silakan dimasukkan. P, D-nya adalah 25 kali 10 pangkat min 5, L-nya adalah 1. M-nya 3. Kenapa M-nya 3? Karena garis terang ke 3. Kemudian lambdanya ini dimasukkan yang tadi kita peroleh dari soal yang A. Maka silakan dihitung. Maka P sama dengan 15 dibagi 25 kali 10 pangkat min 2. Dari mana 10 pangkat min 2 ini? Dari 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 5. Maka 10 pangkat min 2. 15 dibagi 25 adalah 0,6 atau 6 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini min 2 karena ini 0,6 berarti ini tambah jadi min 3 meter. Kalau diubah ke mili menjadi 6 mm. Oke. Nah, 6 mm ini apa? Ini adalah jarak garis terang ketiga dari terang pusat. P3 6 mm. Ini untuk yang B.
Nah, sekarang bagaimana yang C? Nah, yang C ditanya sama jarak garis terang ketiga jika indeks bias air adalah 4/3. Nah, di sini kita asumsikan bahwa cahaya datang dari udara menuju air. Air ini 4/3 indeks biasnya, sementara udara itu indeks biasnya adalah 1. Maka yang pertama harus kita lakukan adalah cari panjang gelombang cahaya pada air. Kenapa? Karena panjang gelombang cahaya pada udara tadi sudah kita ketahui di soal nomor A. Nah, bagaimana rumusnya? N sama dengan C per lambda kali F. Kita akan cari dengan perbandingan. Nah, untuk rambatan cahaya pada dua medium, besaran C, kecepatan cahaya di ruang hampa, dengan F, itu adalah konstan, sehingga nilai N hanya dipengaruhi oleh lambda, dan hubungannya adalah berbanding terbalik. Nah, dengan kenyataan ini, kita bisa menggunakan perbandingan, bahwa N1 kali lambda 1 itu sama dengan N2 kali lambda 2. Sehingga N1-nya adalah udara 1, lambda 1-nya ini dari soal yang A, N2-nya 4/3, indeks bias air, kemudian lambda 2-nya kita cari. Lambda 2-nya dicari, ini jadi 3 kali 5, 15, 4-nya ke bawah, ini kali 10 pangkat min 7. Sehingga lambda 2-nya adalah 3,75 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, nilai ini selanjutnya kita masukkan ke rumus terang ketiga, yang tadi sama seperti yang B. P3 sama dengan M lambda L per D. Nah, rekan-rekan silakan dimasukkan, M-nya adalah 3, lambdanya ini yang barusan kita ketemu dari sini ya, ini masukkan aja ke sini. L-nya 1, D-nya juga yang ini. Nah, ini silakan dihitung, 3 kali 3,75 dibagi 25 itu adalah 0,45. 10 pangkat min 7 dibagi 10 pangkat min 5 adalah 10 pangkat min 2. Kita ubah menjadi 45 saja, artinya ini harus bertambah pangkat 2, sehingga min 2 jadi min 4. Sehingga P3 adalah 45 kali 10 pangkat min 4 meter. Nah, kalau ini kita ubah menjadi 4,5 mm. Coba bandingkan dengan soal yang B. Di sini P3-nya 6 mm ketika di udara, tapi di sini P3-nya 4,5 mm ketika di dalam air. Jadi, jarak garis terang ketiga pada air lebih dekat ke terang pusat daripada jarak garis terang ketiga pada udara. Kenapa? Karena hal ini terjadi akibat indeks bias air yang lebih besar daripada udara. Artinya air lebih rapat, makanya jarak pola garis-garis terangnya akan semakin dekat ke terang pusat. Nah, sebagai latihan rekan-rekan di rumah, adik-adik sahabat pembelajar, rumah belajar, itu kalian bisa mengerjakan soal-soal ini. Ada 3 soal. Ini soal pertama, silahkan ya untuk latihan dikerjakan. Nanti cek jawabannya di deskripsi apakah sama atau tidak. Kemudian ini soal kedua, soal ke-1, kedua, dan ini soal ketiga. Ini semuanya berbicara tentang interferensi. Demikian, semoga pemaparan tentang materi optik fisis bagian interferensi ini bermanfaat untuk kalian, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang hebat, dan yang pasti tetap jaga kesehatan, stay at home, belajar di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, dengan senantiasa membantu orang tua dengan perilaku kebaikan. Terima kasih, salam inspirasi ganteng.